Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Dea Ayu Pastika dengan NIM 5020013. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mahasiswa dapat memahami elemen kurikulum 2013, darurat, dan kurikulum paradigma baru. Dalam materi pembelajaran, yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL, yang kedua, standar isi, dan yang ketiga, standar proses. Baiklah, langsung saja. Standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi atau SI, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi kelulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masalah belajarnya di suatu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Artinya, kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan sekolah dasar akan dilanjutkan dan dikembangkan kembali ke jenjang sekolah menengah. Semua jenjang pendidikan tersebut mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap atau efektif, keterampilan atau psikomotor, dan pengetahuan atau kognitif. Dimensi sikap yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Selanjutnya, dimensi pengetahuan yaitu memiliki pengetahuan sosial konseptual berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkaitan fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Dan dimensi keterampilan yaitu memiliki kemampuan sosial dan tindak yang produktif serta kreatif dalam abstrak dan korek. Selain itu, terdapat penggunaan istilah baru dalam standar kompetensi kelulusan atau SKL, yaitu istilah kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional dari SKL dalam bentuk kualitas yang baru dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidik tertentu. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur dari proses pengorganisasian, kompetensi dasar sebagai unsur dari proses pengorganisasian, maka kompetensi inti merupakan pengikut untuk pengorganisasian vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok, diantaranya berkenaan dengan sikap keagamaan atau KI 1, sikap sosial atau KI 2, pengetahuan atau KI 3, dan penerapan pengetahuan KI 4. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari KD dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran integratif
Standar kompetensi lulusan merupakan hal utama yang dituju dalam pencapaian semua mata pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan kompetensi inti adalah langkah pertama dalam pencapaian yang ingin dituju pada sebuah mata pelajaran tingkat kompetensi tertentu. Kemudian, penjabaran pada kompetensi inti untuk tiap mata pelajaran akan disajikan dalam rumusan kompetensi dasar. Selanjutnya, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai tujuan kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dirumuskan dalam standar isi untuk setiap mata pelajaran. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu, baru ditentukan standar isi yang terbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Selanjutnya, standar proses berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005. Standar proses merupakan salah satu ketentuan dalam standar pendidikan nasional. Ada beberapa cakupan standar proses, yaitu standar proses merupakan standar ketentuan yang berlaku di setiap jenjang pendidikan secara nasional. Yang kedua, standar proses pendidikan berkaitan dengan proses pembelajaran yang ideal yang akan menjadi pegangan bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran. Dan yang ketiga, standar proses pendidikan akan terarah kepada standar kompetensi lulusan. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses, dan hasil pembelajaran. Standar proses pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni kompetensi yang harus dicapai dalam upaya pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada setiap mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.